Shalom Gately Family yang dikasih Tuhan. Kembali lagi di hari ini kita akan bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat. Firman Tuhan yang akan memberikan semangat bagi setiap kita di sepanjang hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 30 sampai ayat yang ke-40. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api, karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka. Maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Gately Family yang dikasih Tuhan, Musa mengingatkan umat Israel untuk tetap setia kepada Tuhan dan melakukan semua hukum Tuhan. Jika Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala, mereka pasti akan tercerai-berai, bahkan binasa, tidak akan lanjut umurnya dan punah. Bandingkan di dalam Ulangan pasal 4 ayat 26 sampai 27. Ketika penghukuman itu dinyatakan, mereka akan menyesal dan kembali kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan menerima mereka kembali. Mengapa Tuhan tetap mau menerima kembali Israel yang bertobat padahal mereka sudah tidak setia kepadanya? Bagian firman ini menjelaskan kepada kita tentang kesetiaan dan karakter Allah yang begitu sangat luar biasa. Ayat 31 mengatakan bahwa Allah kita penyayang dan setia, sehingga Ia tidak akan meninggalkan dan memusnahkan umatnya. Allah itu setia, Ia tidak akan melupakan janjinya. Allah bersedia memilih Israel di tengah segala kelemahannya, dan terus memberkati serta melindungi Israel dengan kuasanya yang ajaib. Ayat 34 dan 37.
Ia berkenan menyatakan diri dan berbicara kepada manusia yang berdosa, ayat 33 dan 36. Dan Allah mengasihi Israel sehingga mau menyediakan yang terbaik bagi umat pilihannya tersebut, ayat 38. Pemaparan tentang karakter Allah dan segala karyanya bagi umatnya menjadi sebuah pengingat bagi Israel dan juga kita hari ini, bahwa dialah satu-satunya Allah yang benar dan tidak ada yang lain selain Dia. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya umat Tuhan hanya menyembah Dia dan hidup berpegang pada ketetapan dan perintahnya. Lebih daripada itu, hidup setia kepada Tuhan adalah demi kebaikan umat Tuhan itu sendiri. Godly Family yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang setia akan janjinya. Dia adalah Allah penyayang, dan Dia rindu untuk terus berbicara kepada kita. Dialah satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Dialah satu-satunya Allah yang layak menerima hormat dan penyembahan kita. Dengan kita hidup mentaati firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya, kita menyatakan kasih dan penyembahan kita kepadanya. Biarlah Dia menjadi satu-satunya Allah yang bertahta di dalam hidup kita hingga kita masuk di dalam kekekalan. Kristus telah datang ke dunia menyelamatkan kita, dan biarlah Allah di dalam Kristus Yesus yang bertahta di dalam setiap hati kita, dan biarlah hidup kita selalu berfokus hanya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk menjadikan Engkau Allah satu-satunya di dalam hidup kami. Kristus yang menjadi teladan hidup kami, Kristus yang menjadi sembahan kami, dan Kristus yang terus berorientasi di dalam kehidupan kami saat ini. Kami tahu bahwa hanya Engkaulah Allah yang layak menerima setiap pujian dan sembahan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, ajar kami untuk menjadikan Engkau sebagai Allah satu-satunya di dalam kehidupan yang boleh Tuhan percayakan bagi kami. Ajar kami untuk tetap teguh dalam iman percaya kami, sekalipun banyak sekali tantangan-tantangan yang menggoda, tantangan-tantangan yang ingin menarik kami untuk jauh kepada Engkau dan berpaling kepada Engkau. Tetapi kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk selalu memandang Kristus, memandang salib Kristus yang menjadi satu-satunya di dalam kehidupan kami saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur demi Kristus yang hidup. Amin.